Baik, selamat pagi tim Resistensi UGD shift pagi ini. Adapun pembagiannya sesuai jadwal seperti biasa. Zagat, kamu handle di airway dan cervical spine protection. Lalu Ayudia, kamu jaga di breathing. El Raisa, kamu jaga di circulation. Lalu saya sebagai leader akan menjaga di exposure dan disability. Apakah bisa dimengerti? Siap, leader. Baik, karena sudah dimengerti, silakan siapkan alat-alat dan berjaga di tempat masing-masing. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Tim, ada informasi pasien laki-laki mengalami trauma akibat kecelakaan akan masuk UGD kita. Maka dari itu kita akan bagi tugas sesuai pembagian shift masing-masing. Semua sudah siap? Siap, leader. Oke, baik, di sini pasien sudah datang. Oke, kita buka tanda dulu Zagat di sini. Baik, sudah ready semua? Ayo silakan bawa alatnya. Baik, silakan handle airways dan cervical spine protection. Baik, di sini untuk airway saya temukan adanya cyanosis pada bibir dan juga terdapat adanya gerakan otot pernapasan tambahan yaitu pada otot intercostalis dan juga supraklapikular. Dan terdapat adanya agitasi dan juga di sini saat saya membuka jalan napas yaitu mulut terdapat air kotor pada mulut pasien. Pada listen di sini saya tidak menemukan adanya suara snoring dan stridor, namun terdengar suara gargling karena air kotor tadi dan juga saya tidak dengar adanya suara gaduh gelisah ataupun suara parau. Oke, baik Zagat, oleh karena itu silakan lakukan section. Siap, leader. Baik, sembari Zagat lakukan section, ayo dia silakan bersiap di breathing. Baik, terima kasih Zagat. Sembari Zagat melakukan suction, silakan Ayudia bagaimana breathing? Ya, baik. Leader, untuk breathing saya lihat dari loopnya di sini saya tidak menemukan adanya pergerakan paradoksa, tidak ada distensi vena leher,
kemudian tidak ada luka terbuka di dada. Namun kelainan yang saya temukan di sini, saya menemukan jejas di dada kanan pasien, ada sianosis, dan untuk usaha napas pasien juga susah, dan ada pergerakan dinding dada yang asimetris leader, yang mana dinding dada kanan itu pergerakannya tertinggal. Yang mana saya juga sudah mengecek saturasi oksigen di sini hanya 82%. Baik, terima kasih laporannya. Kalau begitu silakan pasang bel valve mask atau balon pengembang sendiri. Baik. Oke, dari circulation. Dari lub di sini saya temukan yang utama yaitu terdapat perdarahan aktif eksternal pada krus dextra. Oke. Jadi izin leader di sini saya masih melakukan beban tekan. Untuk itu saya akan Baik, silakan lanjutkan. Oke, Zagat, bagaimana airway evaluasi? Baik, telah dilakukan suction dan di sini saya melihat adanya jejas pada bagian leher pasien di mana kemungkinan terjadi trauma cervical. Oke, karena itu silakan pasang cervical collar brace. Baik, siap leader. Baik, Ayu, bagaimana hasil dari breathing? Ya, izin leader tadi saya sudah pasang before mask. Itu untuk evaluasi saturasi oksigen pasien menjadi 90% leader. Kemudian sudah saya lakukan tadi pemeriksaan lisan dengan stetoskop. Saya tidak menemukan adanya perubahan pola napas, namun saya temukan di sini pasien tachypnea leader dengan laju pernapasan 32 kali per menit, lebih dari normal. Untuk saya bandingkan tadi suara pernapasan kanan kiri, kanannya melemah leader. Namun untuk suara jantungnya normal. Saya assess di sini pasien hemotoraks dextra bagian kanan. Namun untuk konfirmasi tadi saya juga sudah lakukan konfirmasi dengan melakukan perkusi dan palpasi untuk rectal feel-nya. Untuk perkusi saya temukan suara peka atau redup di dinding kanan, dada kanan. Kemudian untuk feel tadi saya tidak menemukan adanya deviasi tracheal leader. Baik, karena sudah di-assess dengan hemotoraks dextra, silakan lakukan WSD atau water surface drainage. Ya, baik, saya akan lakukan WSD di ICS 5 di anterior mid axillaris leader. Baik, silakan lanjutkan. Terima kasih. Reza, evaluasi circulation. izin leader, jadi di sini dari lub saya temukan tidak terdapat distensi vena leher. Kemudian tadi namun saya temukan terdapat sianosis, dan juga di sini saya temukan untuk akralnya itu pucat, dan untuk CRT-nya itu lebih dari 2 detik, dan untuk tensinya atau tekanan darahnya itu 85/60 atau hipotensi. Kemudian dari feel tadi di sini saya temukan yaitu terdapat akral yang dingin, dan untuk nadinya itu 125 kali per menit atau takikardi dengan kuat reguler. Nah, untuk itu saya akses dengan shock hipovolemik, di mana izin leader di sini saya izin untuk melakukan infus dengan 2 IV line menggunakan drainer laktat, di mana di sini saya akan menggunakan aboket yang paling pendek dan yang paling besar. Baik, jangan lupa saat masang aboket, silakan langsung ambil sampel darahnya, lakukan pemeriksaan rutin laboratorium atau cek darah lengkap, dan juga silakan lakukan pemeriksaan toksikologi. Baik. Baik, Zakat, evaluasi kembali RW-nya. Baik leader, selanjutnya di sini setelah dipasang cervical collar saya akan melakukan feel dari palpasi. Baik, dari palpasi di sini saya tidak temukan adanya krepitasi, tidak ada fraktur, tidak ada pergeseran pada tulang trakea, dan juga tidak dapat adanya emfisema subkutan. Baik, terima kasih laporannya. Silakan Zakat pantau terus RW-nya. Siap leader. Baik. Baik, Ayu, bagaimana breathing-nya lagi? Ya, izin evaluasi leader. Tadi saya sudah lakukan pemasangan WSD sesuai perintah dari leader. Untuk hasil darah yang saya dapatkan itu 1620 ml leader. Ini lebih dari 1500 ml. Maka dari itu saya assess pasien ini mengalami masif hemotoraks dextra leader. Oke, baik. Jadi ini mengalami masif hemotoraks dextra, dan karena tadi juga sudah dilakukan pemasangan presentasi IV line, silakan langsung pantau terus perkembangan Ya, pasien. baik leader. Oke, baik. Bagaimana evaluasi circulation? Untuk circulation, untuk infus IV line telah dipasang, dan untuk itu di sini dari dulu didapatkan untuk tekanan darahnya sudah stabil yakni 110/80, dan untuk feel-nya yaitu nadinya sudah 85 kali per menit sudah stabil. Nah, untuk itu di sini saya izin untuk melakukan pemasangan kateter untuk memantau atau memonitor produksi urea.
Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, observasi terus vital sign, tingkat kesadaran, dan juga perfusi perifer. Dan segera laksanakan pemasangan kateter urin dengan target setengah hingga 1 cc per kilogram berat badan. Baik, leader. Dekat, RW evaluasi. Baik, untuk evaluasi RW di sini tidak ada gargling dan juga untuk cervical sudah dilindungi oleh cervical polar. RW clear. Baik. Breathing. Evaluasi leader untuk saturasi sudah 94% dan laju pernapasan pasien sudah membaik 18 kali per menit. Untuk breathing-nya clear. Baik, terakhir circulation. Clear. Di sini didapatkan perdarahan telah teratasi untuk tekanan darahnya itu 110/80 dan nadinya 85 kali per menit stabil. Baik, terima kasih laporannya. Oke, baik, selanjutnya saya akan bertugas mengecek disability dan exposure. Untuk yang pertama, di sini saya akan memeriksa respon dari pasien menggunakan APPU. Yang pertama, saya akan melihat pasien tidak membuka mata secara spontan, berarti pasien tidak alert. Selanjutnya, saya akan berikan rasa suara. Halo, Pak, Pak. Nah, pasien juga tidak memberikan respon. Selanjutnya, saya akan berikan rasa nyeri pada daerah sternum. Nah, di sini karena pasien merasakan rasa nyeri, berarti pasien juga sudah memberikan respon. Selanjutnya, saya akan mengecek pupil dari pasien. Baik, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan pupil bernama pada mata kanan pasien. Oke, saya lihat pada mata kiri pasien. Oke, baik tim semua. Setelah saya melakukan pemeriksaan disability tadi, pada pemeriksaan pupil saya mendapatkan pupilnya isokor atau normal, lalu untuk refleks cahaya juga normal. Sehingga pada pemeriksaan ada atau tidaknya hemiparesis, saat saya mengangkat tangan pasien memberikan respon, sehingga kita bisa bilang pasien tidak mengalami hemiparesis. Selanjutnya, untuk mengontrol exposure dari pasien, kita harus memberikan selimut untuk memberi kehangatan pada pasien. Selanjutnya, suhu ruangan juga kita harus atur sehingga pasien mengalami hangat. Selanjutnya, kita akan memberikan secondary survey pada pasien.